Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kamis 1 April 2021 kita bertemu lagi dengan pelajaran Al-Qur'an hadis, pelajaran 10 hadis tentang persaudaraan, halaman 123 sampai halaman 129. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, silakan anak-anak simak bukunya pada halaman 123. Hadis tentang persaudaraan. Di situ ada gambar beberapa orang yang sedang berkumpul bersama. Itu sepertinya satu keluarga ya anak-anak. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai orang yang beriman, Islam mengajarkan kepada pengikutnya untuk saling menghargai dan tolong-menolong antar sesama umat muslim. Dengan begitu, rasa persaudaraan yang saling membutuhkan akan muncul dan terus ada di antara umat muslim. Bagi semua umat muslim, antara satu dan yang lainnya adalah saudara. Kewajiban kita kepada saudara adalah membantu dan menolongnya jika membutuhkan. Kebersamaan antar saudara yang kuat diibaratkan seperti bangunan yang kokoh. Semua bagian dari bangunan tersebut tergabung menjadi satu, saling menguatkan agar tidak mudah roboh. Begitu juga dengan ikatan persaudaraan yang kuat, saling membantu dan tidak mudah dijatuhkan. Jadi, sesama umat muslim dan saudara, kita berkewajiban untuk saling membantu dan menolong jika ada yang membutuhkan. Nah, dengan begitu, ikatan persaudaraan akan semakin kuat. Selanjutnya di bagian tafakuh, halaman 125. Anak-anak, coba perhatikan sebuah bangunan gedung yang ada di dekatmu. Pernahkah kalian berpikir terdiri dari apa sajakah gedung itu? Bagaimana cara gedung itu bisa berdiri dengan kukuh? Nah, sudah pasti bangunan gedung itu terdiri atas fondasi, dinding, lantai, tiang, dan atap. Hubungan antara satu dan lainnya saling menguatkan. Begitulah Rasulullah menggambarkan hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Nah, pada pelajaran 10 ini akan dibahas hadis tentang persaudaraan. Silahkan disimak ya. Nah, di bagian A, lafal hadis tentang persaudaraan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Musa, Rasulullah menggambarkan persaudaraan sesama muslim. Kita baca bersama ya hadisnya. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasudu ba'duhu ba'lan. Rawaha Muslim. Nah, selanjutnya yang B menerjemahkan hadis tentang persaudaraan. Nah, yang nomor 1 itu ada mufradat atau arti kata. Silahkan anak-anak baca sendiri arti per kata dari lafal hadis tentang persaudaraan itu. Terus yang kedua, terjemahan hadis. Dari Abu Musa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan, sebagian menguatkan bagian lainnya. Hadis riwayat Muslim 4684. Kita lanjut di bagian C, kandungan hadis tentang persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan persaudaraan sesama mukmin seperti sebuah bangunan. Sebuah bangunan belum pernah protes kepada arsitek. Misalnya, pondasi minta dijadikan sebagai atap, dinding minta dijadikan sebagai fondasi, lantai minta dijadikan sebagai tiang. Antara satu dan yang lain saling menguatkan. Begitulah
seharusnya yang terjadi pada seorang muslim. Semua harus saling menguatkan. Ketika ada seorang muslim yang memerlukan bantuan, hendaknya kita segera menolongnya. Kita dianjurkan untuk saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Kita harus saling menolong dalam kebajikan. Dengan demikian akan terjalin ukhuwah Islamiyah. Misalnya, teman yang sakit harus segera dijenguk. Jika teman kesulitan dalam belajar, harus dibantu. Jika ada teman yang berkelahi, harus didamaikan. Jadi, anak-anak harus mengingat ya, kalau ada teman yang kesusahan, kita harus menolong. Nah, kita juga dilarang untuk tolong menolong dalam keburukan. Nah, seperti itu ya, Nak. Nah, jadi kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan, tetapi kita dilarang tolong menolong dalam keburukan. Selanjutnya di halaman 128, bagian kisah muasirah atau cerita bermakna. Di situ ada cerita Iqbal tidak bisa masuk sekolah karena ia harus dirawat di rumah sakit akibat sakit demam berdarah. Teman-teman Iqbal di sekolah berencana untuk menjenguk Iqbal. Mereka mengumpulkan bantuan dari teman-temannya untuk diberikan kepada Iqbal. Anak-anak didampingi Pak Guru mengunjungi Iqbal di rumah sakit. Mereka menghibur dan mendoakan Iqbal agar lekas sembuh. Mereka berharap Iqbal segera bisa masuk sekolah lagi. Iqbal merasa senang dan bersyukur atas kunjungan dan kepedulian teman-teman kelasnya bersama Bapak Guru. Ia juga berdoa untuk kesembuhannya. Nah, jadi hikmah cerita tadi yaitu yang pertama, sesungguhnya sesama muslim itu adalah bersaudara. Yang kedua, hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu seperti bangunan, semua saling menguatkan. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda bahwa sesama muslim itu bagaikan satu tubuh. Jadi jika ada salah satu tubuh yang sedang sakit, seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Yang terakhir, ketika ada teman dan atau saudara yang sedang sakit, hendaklah kita menjenguk. Seperti teman-teman Iqbal tadi ya, ketika Iqbal sakit, teman-temannya menjenguk. Nah, selanjutnya di halaman 129 itu ada khulasah atau rangkuman. Jadi rangkuman materi hari ini, yang pertama, menjalin persaudaraan sesama muslim adalah wajib. Yang kedua, kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Sebaliknya, kita dilarang tolong menolong dalam keburukan. Yang ketiga, perumpamaan persaudaraan sesama mukmin bagaikan bangunan yang saling mengukuhkan. Nah, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami materi dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.